Selanjutnya, izin bertanya Habib, ketika mengikuti pengajian online seperti ini karena kita kecapean mendengarkan sambil tidur-tiduran, bagaimana hukumnya? Dan apakah kita masih mendapatkan keberkahan ilmu? So, bukan hanya tidur-tidur pun nggak masalah. Jadi tidur pun nggak ada masalah. Antum niatnya udah dapat pahala. Apalagi kalau bisa tidur terus mimpinya dapat pengajian lagi, masya Allah itu. Jadi saya ceritakan satu peristiwa. Jadi ada seseorang bukan hanya peminum rokok, shisha itu kan yang dia sambil ini dia dengerin pengajian. Ada satu shisha ini kan dahsyat, rokok masih mainan. Rupanya ada yang ngisi pengajian ini, dia asyik sama orang ini. Ini bukan orang soleh, dia orang biasa lah. Sudah, dia tahu mau berangkat haji, dia ikut orang tadi itu, berangkat dia haji. Berangkat dia haji, memang badannya posturnya tubuh kuat. Terakhir dia ngomong sama tadi, Ustaz, anak mau sholat itu apa itu? Hijr Ismail. Boleh? Oh boleh situ. Gampang dia ke situ kan, badannya kuat. Ustaznya pun ikut juga, dapat syafaat dari dia. Susah tempat itu. Tapi karena tubuh dia berat, alhamdulillah. Si Ustaz pun senang juga dia ini bisa ikut dia. Dia juga susah masuk di Hijr Ismail itu kan, setengah lingkaran tuh. Sujud apa selesai, orang tadi masih sujud situ. Masya Allah, Ustaz tadi dengan semua bacaan sudah selesai, ini mesti sujud. Dia Ustaz ini bacaannya apa juga ini? Sampai bacaannya si guru tadi udah selesai, dia masih sujud. Dipegang meninggal di situ. Si Ustaz tadi bilang, enti Allah, sahibu shisha, berangkat sekali haji, yang ini udah berkali-kali juga nggak meninggal di situ. Dia baru sekali langsung meninggal. Itulah karunia Allah. Itu karunia Allah. Dan ini bukan fiktif, ini peristiwa terjadi. Yang berikutnya juga, satu ngajak, ya akhi, anak ngelihat dalam mimpi, ini sudah ketiga kali, ngajak antum untuk umroh. Pertama, dua, tapi dia bilang udah 3 kali, udah ikut. Ini sama juga, umroh apa semua, pasti multazam, sujud, meninggal di situ. Jadi yang ngajak itu yang lain, padahal dia nggak mau umroh dia. Dipaksa-paksa, sampai 3 kali, udah ikut. Terus yang temennya ini tanya sama keluarga, apa amalan dia ini? Ini kan nggak bisa didesain. Siapa yang bisa desain terus diatur meninggal di sana, kan nggak bisa. Dia tanya, nggak ada, dia juga pas-pasan juga. Cuma dia bilang setiap hari ada di apartemen mana begitu di satu gedung itu, dialah yang mandikan dan ngasih makan setiap hari si orang tua. Jadi orang tua diranjang, dia mandikan dengan setiap hari. Nah itu coba. Bukan karena qiyamul lailnya, bukan dia ini. Jadi amal yang idkhalus surur, menanamkan atau membuat orang lain tersenyum itu luar biasa. Jangankan manusia, binatang aja untuk buat tersenyum. Ya, kita nggak tahu paham bagaimana binatang tersenyum. Artinya binatang tadi seperti anjing dikasih air minum. Kalau orang dengan binatang aja punya perasaan yang kasih sayang tadi ada, apalagi dengan manusia. Nah, kemudian terakhir, ini peristiwa juga, ya mungkin sebagian orang tahulah di beberapa daerah. Orang ini nggak banyak amalnya, cuma yang namanya tukang ketika meninggal itu banyak sekali yang ngantar jenazahnya. Dia punya kawan akrab, meninggalnya juga apa ya? Habis sholat isya dia ngatakan sama saudara, anak mau meninggal ini. Jangan main-main dong, masa meninggal ngomong-ngomong. Bentar anak mau meninggal. Ya akhi, jangan tuh. Terus meninggal di tangannya. Ya Allah. Ini peristiwa mungkin sebagian yang nanti dengar ini tahu juga mungkin orangnya. Salah satu kota. Karena dia nggak ingin meninggal di rumahnya. Karena dia punya anak berdua.
karena nggak mau di rumah, sebab kalau di rumah kesian anak punya istri. Akhirnya benar, habis pulang dari masjid meninggal dia. Ini teman akrabnya ini, jadi setiap malam tuh dia ziarah terus, sampai seminggu kayak stres gitu. Saksi dia mimpi, dalam mimpi dia dalam satu ruangan itu banyak orang, terus dia bilang, dia ceritakan bagaimana pertama diajak, ayo ikut anak. Enggak, anak nggak mau ikut, dia kan udah meninggal. Dia masih dalam. Jadi dia udah paham kalau diajak dia ikut juga kan. Enggak, itu kan. Terus dia ceritakan bagaimana pahala yang besar yang Allah berikan pada hambanya ketika membuat orang lain itu tersenyum. Nah, ini kerjaan dia yang buat orang yang tersenyum. Dia kalau sudah Sabtu Ahad diperebutkan di daerah itu, di majelis-majelis pasti dicari dia. Dan dia nggak pilih kalau yang ngajak dia itu yang miskin, yang siapa, yang pertama ngajak dia ikut. Karena di tempat itu nanti kumpul orang semua. Dan sering bantu orang, sering ini. Jadi amal yang indah adalah buat orang lain yang susah itu tersenyum. Ya, jangan buat sedih sama orang. Apalagi sama kedua orang tua. Nah, itu penting. Orang yang punya orang tua, jangan sampai orang tuanya itu terus sedih karena anaknya ini kata-katanya atau bahasanya yang membuat orang itu jadi, nah, kalau sama orang tua lebih bahaya lagi. Nah, kalau sama orang tuanya dia orang tua itu dengar omongannya juga senang, karena sekali lagi orang tua kan nggak mengharapkan dari anak-anak hartanya tapi buat dia senyum, dia bahagia udah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Luar biasa. Ya, saya nggak ingin berpanjang lebar, tapi sungguh indah kalau seseorang itu bisa membuat orang lain bahagia. Dan itulah sesuatu yang nggak akan dilupakan. Bahkan yang dianggap kecil itulah yang membuat dia mendapatkan karunia, ridha dan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut.